Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan rekan saya akan memaparkan dari pengaplikasian reaksi redoks pada sel aki dan sel baterai untuk memenuhi tugas UAS kimia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, NIM 20525124. Perkenalkan, nama saya Wiraga Pratama dengan NIM 20525125. Reaksi redoks pada sel aki dan sel baterai. Aki adalah elemen sekunder dan sumber arus listrik searah yang dapat energi kimia dikonversi energi kimia menjadi energi listrik. Aki dan baterai termasuk dari pengaplikasian sel volta atau sel galvani. Sel volta itu adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan dikonversi menjadi energi listrik. Elektroda itu ada dua. Yang pertama, elektroda negatif atau katoda, elektroda positif atau anoda. Elektroda itu maksudnya adalah konduktor di mana arus listrik memasuki atau meninggalkan larutan pada perangkat listrik. Baterai terbagi menjadi dua jenis, yaitu baterai primer dan baterai sekunder. Primer itu adalah tidak dapat diisi kembali, sedangkan kalau sekunder itu dapat diisi secara berulang. Aki terbagi menjadi 4 jenis, yaitu aki basah, aki hibrid, aki bebas, aki perawatan maintenance dan aki gel dan aki kering. Baterai memiliki 4 jenis, yaitu nikel kadmium, alkali, perak oksida, dan karbon seng. Sel aki banyak digunakan dalam kendaraan bermotor. Sel aki dapat diisi ulang kembali yang disebut dengan sel sekunder. Aki disusun dari lempeng timbal Pb dan timbal oksida PbO2 yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat H2SO4. Apabila aki memberi arus, maka lempeng timbal bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal oksida PbO2 sebagai katoda. Pada kedua elektroda terbentuk timbal sulfat PbSO4 apabila keping tertutup oleh PbSO4 dan elektrolitnya telah diencerkan oleh air yang dihasilkan, maka sel aki akan menjadi kosong. Untuk pengisian kembali, maka elektron harus dialirkan dalam arah yang berlawanan menggunakan sumber listrik dari luar. Reaksi sel aki itu ada dua. Yang pertama, penggunaan sel aki. Reaksi penggunaan sel aki itu adalah logam timbal dioksida menjadi ion Pb2+ dan melepaskan 2 elektron di anoda. Pb dalam timbal 4 huruf Romawi dioksida mendapatkan 2 elektron dan membentuk ion Pb2+ di katoda, dan Pb2+ bercampur dengan ion SO42- dari asam sulfat membentuk timbal 2 sulfat pada tiap-tiap elektroda. Jadi, reaksi yang terjadi ketika baterai timbal asam digunakan menghasilkan timbal sulfat pada kedua elektroda. Reaksinya seperti ini. Anoda Pb plus SO42- bereaksi PbSO4 plus 2 elektron. Katodanya PbO2 plus H4+ tambah SO42- tambah 2 elektron bereaksi PbSO4 plus H2O. Jadi hasil reaksinya itu adalah Pb plus PbO2 plus 4H+ plus 2 SO42- bereaksi 2 PbSO4 plus 2 H2O. Reaksi pengisian sel aki itu reaksinya anoda PbSO4 plus 2 elektron bereaksi Pb plus SO42-. Katodanya PbSO4 plus H2O, 2H2O bereaksi PbO2 plus 4H+ plus SO42- plus 2 elektron. Jadi reaksi selnya itu adalah 2 PbSO4 plus 2H2O bereaksi Pb plus PbO2 plus 4H+ plus 2SO4.
Jadi sel aki itu banyak sekali yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang baterai kering atau cell branch. Baterai kering atau baterai karbodioksida merupakan salah satu jenis baterai primer. Selain baterai kering juga yang termasuk dalam jenis golongan ini yaitu baterai peroksida, baterai kali, dan baterai litium. Dan ini merupakan gambar dari struktur bagian baterai kering yang terdiri dari batang karbon atau katoda, pasta elektrolit, lalu pemisah, lalu campuran karbon dan MnO2, dan logam seng atau anoda. Selanjutnya ini merupakan reaksi baterai kering. Pada anoda terjadi reaksi Zn bereaksi Zn2+ plus 2 elektron. Pada katoda terjadi reaksi 2MnO2 plus H2O plus 2 elektron bereaksi Mn2O3 plus 2 O-. Lalu terjadi reaksi sel Zn plus 2 MnO2 plus H2O bereaksi Zn2 plus Mn2O3 plus 2 O-. Lalu baterai peroksida. Baterai ini terbuat dari perak yang memiliki tegangan yang konstan dibanding baterai yang lain. Dan ini merupakan gambar struktur bagian dari baterai peroksida yang terdiri dari elektroda negatif, Zn sebagai anoda, elektroda positif, Ag2O sebagai katode. Lalu ini reaksi dari baterai peroksida. Anoda terjadi reaksi Zn bereaksi Zn2+ plus 2 elektron. Pada katode terjadi reaksi Ag2O plus H2O plus 2 elektron bereaksi 2Ag plus 2 O-. Lalu terjadi reaksi sel Zn plus Ag2O plus H2O bereaksi Zn2+ plus 2Ag plus 2 O-. Lalu baterai alkali. Baterai alkali memiliki kelebihan yaitu memiliki penyimpanan daya yang lebih tinggi dan lebih tahan lama dibanding baterai lainnya. Dan ini merupakan reaksi baterai alkali. Pada anoda terjadi reaksi Zn plus 2 O- bereaksi ZnO plus H2O plus 2 elektron. Pada katode terjadi reaksi 2MnO2 plus H2O plus 2 elektron bereaksi Mn2O3 plus 2 O-. Lalu terjadi reaksi sel Zn plus 2 MnO2 bereaksi ZnO plus Mn2O3. Lalu baterai nikel kadmium. Baterai nikel kadmium merupakan salah satu jenis baterai sekunder. Selain baterai nikel kadmium ada juga yang termasuk dalam jenis golongan ini yaitu Aki. Dan ini merupakan gambar dari baterai nikel kadmium. Strukturnya yaitu nikel hidroksida, potasium hidroksida, dan kadmium. Dan ini merupakan reaksi nikel kadmium. Pada anoda terjadi reaksi Cd plus 2 O- bereaksi Cd OH2 kali plus 2 elektron. Pada katode terjadi reaksi 2MnIO OH plus 2 plus H2O plus 2 elektron bereaksi 2Ni OH2 kali plus 2 O-. Lalu terjadi reaksi sel Cd plus 2NiO OH plus H2O bereaksi Cd OH2 kali plus 2Ni OH2 kali. Sekian dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.